warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Mayasari, NPM 3062256198 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas PGSD 02. Saya di sini ingin menjelaskan dari dua video yang sudah saya tonton. Video yang pertama berjudul Sayap Kecil Garuda, dan video yang kedua tentang kisah pejuang pendidikan di Alor. Pertama-tama saya akan menjelaskan video yang berjudul Sayap Kecil Garuda dari Aditya Gumai. Sayap Kecil Garuda menceritakan tentang seorang anak yang bernama Pulung. Pulung tinggal bersama kakeknya yang dia panggil Abah. Ibu Pulung yang kerja di luar negeri selama 8 tahun, akhirnya pulang ke rumah. Ibunya mengajak Abah dan Pulung pindah ke Jakarta, tetapi Abah dan Pulung menolak karena semenjak ayahnya Pulung meninggal, ibunya pergi tanpa kabar. Abahlah yang mengasuh dan membesarkan si Pulung. Pulung adalah remaja kelas 2 SMP yang sulit sekali untuk bisa menghafal Pancasila dan lambang dari makna dan arti makna dari lambangnya. Ia memang memiliki daya ingat yang lemah atau rendah, tetapi Pulung sangat kuat di bidang visual. Pulung pintar menggambar sehingga Pulung dapat menjuarai lomba gambar antar siswa se-Cianjur. Pada suatu hari, pada saat ia berada di sekolah, Pulung ditanya oleh seorang wartawan tentang arti lambang Pancasila. Namun jawaban Pulung ternyata salah. Dari wawancara tersebut, Pulung ternyata masuk di TV berita yang akhirnya semua orang tahu bahwa Pulung belum hafal lambang dari Pancasila tersebut. Sejak kejadian itu pun Pulung diejek dan dibully oleh teman-temannya sampai ia dipanggil oleh kepala sekolahnya karena kepala sekolahnya takut tentang penilaian masyarakat terhadap sekolahnya menurun. Karena sekolah Pulung adalah sekolah terfavorit. Mungkin Pulung sulit untuk menghafal Pancasila, tetapi jiwa dan kesehariannya Pulung telah hidup bersama Pancasila itu sendiri. Jadi, pesan moral yang terdapat pada film Sayap Kecil Garuda ini adalah, sebagai generasi muda, kita harus menghafal Pancasila dan harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang terdapat pada nilai toleransi, nilai persaudaraan, dan nilai kemanusiaan. Contoh atau implementasinya dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita terapkan adalah suka membantu atau suka menolong sesama, dan juga mudah bergaul. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan ulang tentang video yang sudah saya tonton melalui akun channel Net Media Tama, program Lentera Indonesia. Video ini berjudul Kisah Pejuang Pendidikan di Alor. Kisah pejuang pendidikan yang bernama Vera Ertiana, 26 tahun, bersama sang suami yang sekaligus alumni dari PGSD FKIP UMS menjadi garda terdepan untuk membuka gerbang pendidikan di Tanah Alor. Melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, guna memenuhi kebutuhan pendidikan bangsa, Vera Ertiana ditempatkan di Desa Padang Panjang,
Kecamatan Alor, timur Kabupaten Alor. Sarana dan prasarana yang tidak ada membuat anak-anak di desa Padang Panjang sulit untuk bersekolah. Bahkan kebutuhan listrik pun juga tidak ada, dan apabila bersekolah juga tidak memakai seragam sekolah. Pera Ertiana juga berharap setidaknya anak-anak di desa Padang Panjang bisa membaca, menulis, dan berhitung serta cinta pada tanah air. Pesona indah yang dimiliki oleh Alor memikat banyak wisatawan yang ingin mengunjungi tempat tersebut. Dan ada yang mengatakan bahwa di tanah ini adalah tanah surga karena di dalamnya terdapat indahnya alam, budaya, dan tradisi masyarakatnya. Tetapi di balik indahnya eskotisme tersebut, ternyata ada sebuah ironi, yaitu jauhnya sentuhan pendidikan di tanah Alor. Hal ini dikarenakan rendahnya tingkat perekonomian dan jauhnya dari pusat kota. Kisah pendidikan anak-anak Padang Panjang serupa pada film Denias, film yang mereka tonton pada siang hari. Cerita tentang anak-anak yang butuh perjuangan untuk merengkuh ilmu pengetahuan. Dan tujuan Pera menunjukkan film tersebut kepada anak-anak Alor adalah biar mereka meniru semangat dan Denias. Denias adalah anak dari pedalaman yang semangatnya untuk bersekolah sangat luar biasa. Biar mereka juga cinta pada sekolah walaupun di tempat yang sangat terbatas. Pera bersama suaminya pergi ke Kalabahi. Kalabahi adalah tempat ramai dan terdekat dengan beragam akses modern di Kabupaten Alor. Jaraknya sekitar 60 km dari desa mereka, dan mereka harus melalui gunung dan lembah. Alasan itu pula yang membuat Padang Panjang jauh dari kemajuan. Pera dan juga suaminya memanfaatkan perjalanan untuk sholat Jumat. Pasalnya, Padang Panjang tidak ada masjid. Pera bertemu dengan orang-orang yang bersemangat tinggi, yang mengabdi dengan sepenuh hati untuk daerahnya. Dan juga ada Pak Mandes, mantan kepala desa Padang Panjang. Sejak 2004 lalu, Pak Mandes mengupayakan adanya sekolah negeri untuk anak-anak. Dan ada juga murid yang bernama Delmar, murid kelas 4 SD Padang Panjang. Sekilas tidak ada yang istimewa darinya, tapi semangatnya untuk menuntut ilmu sangat luar biasa, sehingga membuat Pera dan guru-guru lainnya yang berada di sekolah kagum kepadanya. Setiap pagi, Delmar jalan kaki 3 km dari rumahnya ke sekolah. Kondisi yang dialami anak-anak Padang Panjang adalah buah dari belum ratanya pembangunan dan pendidikan di negara kita. Alor hanya satu contoh dari Indonesia yang belum sepenuhnya mendapat janji perubahan bernama pendidikan. Semua anak di Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk meraih masa depannya sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Pesan moral yang berada dalam film
itu adalah aset terbesar sebuah bangsa, semata hanya kekayaan alamnya, melainkan kekayaan alam yang dibarengi kualitas sumber daya manusia yang terdidik agar bijak dan pandai. Adapun contoh dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari adalah kita harus bersemangat untuk ke sekolah walau dalam keadaan apapun dan saling membantu sesama manusia. Itu saja penjelasan dari saya tentang 2 buah film yang sudah saya tonton. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.